Selamat pagi semuanya. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memulai segala serangkaian ibadah yang kita nikmati. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala penyertaan, kasih karunia, anugerah dalam kehidupan kami, di mana Engkau masih menyediakan nafas kami untuk kami bisa menghirup nafas kami pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur walaupun sebentar kami akan mulai ibadah kami, Tuhan. Meskipun kami nggak berkumpul di tempat ibadah, Tuhan, tapi kiranya dalam segala apapun usaha yang kami lakukan untuk kami tetap beribadah dan kami tetap merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur. Kami serahkan semuanya, serahkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan, bersyukur, kita akan bersukacita karena Tuhan telah menetapkan setiap orang yang percaya kepada Dia.
hati kita, pikiran kita tetap dari siang oleh firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan bisa bertumbuh dalam kehidupan kita. Sebab kita perlu Tuhan, kita tahu bahwa dalam setiap kehidupan kita hanya Dialah yang kita perlukan. Kami perlukan Yesus. Kami perlukan Tuhan dalam segala hidup kami. Kau di
perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, di suara bersyukur karena apapun yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan bisa masuk dalam kehidupan kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Lebih menjadi berkat dalam kehidupan kami dan kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang kasih Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Di hari Minggu ini saya senang sekali punya kesempatan untuk kita bertemu kembali, belajar firman Tuhan dan mendengar dari firman Tuhan yang saya harap firman Tuhan hari ini bisa mengubahkan kehidupan kita semua. Seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu, kita masih dalam masa-masa PSBB pada saat ini. Tetapi saya harap iman kita tetap kuat dan pengharapan kita tidak hilang. Kalau bulan lalu kita berbicara tentang Roh Kudus, maka pada minggu ini kita akan berbicara belajar tentang sesuatu yang baru, sesuatu topik yang sangat saya suka sekali karena mengubahkan cara pandang saya tentang melihat Tuhan, Yesus, dan tentang iman kita sebagai orang Kristen. Untuk saya harap Ibu Bapak sekalian membuka hati kita bersama untuk menerima pengajaran dari Roh Kudus pada siang hari ini. Untuk mengulang apa yang kita pelajari di minggu lalu, maka saya akan berikan ulasan sedikit. Di minggu lalu kita belajar bahwa melakukan kegiatan keagamaan Kristen bukan berarti Roh Kudus ada di dalam hati atau kehidupan kita. Jadi sekedar melakukan hal-hal yang sifatnya agamawi tidak otomatis
menggambarkan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sama halnya sebagai orang Kristen, biasanya orang melakukan hal-hal ini semua yang memakan waktu, tenaga, dan uang. Kita bahas ini bulan lalu, bahwa hanya kita melakukan ini semua dan menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, belum tentu hati kita sepenuhnya ada di sana. Karena bisa kita melakukan ini semua, tetapi hati kita tidak tertambat kepada Tuhan. Karena itu di bulan lalu kita mengatakan bahwa kita harus izinkan undang Roh Kudus hidup di dalam kita, dan bukan hanya sekedar cerita yang ada dalam Alkitab kita. Jadi itu yang kita bahas di bulan lalu pada saat kita membahas tentang kebahagiaan, sukacita, dan kenapa ada orang yang bahagia meskipun keadaan di luarnya tidak baik, kenapa ada orang yang bisa bersukacita meskipun keadaan di luarnya menderita, karena ada perbedaan Roh Kudus. Nah, pada hari ini saya akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda tetapi berkaitan dengan apa yang kita pelajari selama beberapa bulan terakhir. Saya akan beri judul hari ini khotbahnya Aku Anak Raja. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pernah sering mendengar lagu ini yang kita sering dengar, Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja, kita semua anak raja. Mungkin kalau punya anak-anak atau cucu atau teman-teman, adik yang masih kecil, kita sering mendengar mereka menyanyikan lagu sekolah minggu ini bahwa menyatakan bahwa aku anak raja, haleluya, puji Tuhan, kita semua anak raja. Tetapi seringkali kita nggak sepenuhnya sadar apa artinya pada saat kita mengatakan bahwa kita adalah anak raja, apa itu artinya dan apa dampaknya, apa akibatnya buat kehidupan kita sehari-hari. Betulkah kita itu anak raja? Kalau betul kita anak raja, kenapa seringkali kita menderita? Kalau betul kita anak raja, kenapa seringkali hidup kita tidak berkemenangan? Kalau betul saya anak raja, kenapa tidak segala sesuatunya tersedia buat kita? Seringkali ini menjadi pergumulan banyak orang Kristen, dan mudah-mudahan melalui pesan pada hari ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian bisa belajar dan mengerti apa yang dimaksud dengan menjadi anak raja. Karena beberapa tahun yang lalu waktu saya belajar dan mengenal kebenaran Tuhan tentang anak raja ini, maka mengubah banyak hal yang dulunya saya pikir saya mengerti. Jadi orang Kristen selama bertahun-tahun tapi ternyata saya kurang mengerti, dan ini membuka mata pemikiran saya. Kata anak raja muncul dari fakta bahwa Yesus, di dalam Alkitab kita dikatakan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Makanya kita bisa nyanyikan lagu itu tadi bahwa aku anak raja, engkau anak raja, karena Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa gelar dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang saya garis bawahi kata raja di sini, seorang raja perlu memiliki yang namanya kerajaan. Nggak mungkin kita raja kalau kita nggak punya kerajaan. Dan Yesus memiliki kerajaan. Dia adalah raja yang disebut dari kerajaan Allah, atau dalam beberapa terjemahan lain dari Alkitab kita dikatakan kerajaan surga atau kerajaan surga. Jadi Yesus adalah raja di atas segala raja. Kerajaannya disebut kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan kerajaan Allah disebut berkali-kali di 4 Injil kita. Di Injil Matius, di Injil Markus, di Injil Lukas, dan di Injil Yohanes disebutkan berkali-kali tentang Yesus sebagai raja atas yang membawa kerajaan Allah datang ke bumi ini. Saya akan tunjukkan beberapa ayat untuk kita semua. Dari Injil Matius 4 dan Matius 10 dikatakan bahwa setelah Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, maka sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kemudian di Matius yang ke-10 dia mengutus murid-muridnya untuk mereka pergi berdua-berdua, dan dikatakan Yesus berkata kepada mereka, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini Yesus beritahukan. Markus pasal yang pertama dikatakan bahwa Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, kepada firman Tuhan. Di Injil Lukas dikatakan hal yang sama, tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil
kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus datang untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Yang terakhir saya akan beri contoh, ada begitu banyak contoh lain tapi dikit. Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah atau kerajaan surga." Jadi ini makanya kita perlu lahir baru. Jadi kalau dilihat dari begitu banyak Injil, seringkali kita lupa atau seringkali kita kelewatan karena mungkin kita lahir di gereja, kita besar di gereja, kita besar di Indonesia, sehingga kita berpikir bahwa kekristenan Yesus datang untuk membawa agama. Saudara, kenyataannya Yesus tidak datang untuk membawa agama. Agama adalah mencari cara manusia mencari jalan ke surga. Bagaimana mereka berbuat baik, mereka bisa dapat tempat di surga. Kekristenan bukanlah suatu agama. Yesus tidak datang untuk membawa agama, untuk kita ikuti sebuah agama. Jadi kalau kita menganggap kekristenan sebagai suatu agama, kemungkinan besar kita mungkin punya pola pikir yang keliru. Ada bedanya antara agama dan kerajaan. Yesus datang untuk membawa kerajaan surga ke atas muka bumi. Mungkin ibu bapak agak bingung seperti waktu saya pertama kali mendengar tentang ini, saya kok membawa kerajaan ke atas muka bumi, saya kira dia membawa kita ke surga, diselamatkan. Tetapi kalau dipikir, kita lihat lebih jauh lagi, saya akan coba jelaskan, mudah-mudahan ini bisa dimengerti dengan lebih jelas. Mungkin ibu bapak sering mendengar doa Bapa Kami, mungkin kita mengajarkan kepada anak-anak kita belajar doa Bapa Kami. Dari Matius pasal yang ke-6 ayat 9-13, perhatikan doa Bapa Kami. Dikatakan, "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu," bagian ini, "datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Kalau dilanjutkan di bagian terakhir, kata, "Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Nggak dikatakan karena engkaulah yang punya agama, karena engkaulah datanglah kepercayaanmu. Dikatakan bahwa datanglah kerajaan. Yesus mengajarkan kepada kita berdoa bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita akan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di tempat di mana kita ada, seperti di surga. Bukan doanya, "Tuhan, tariklah kami ke surga supaya kita bisa menikmati waktu bersama, karena hidup di dunia tentunya penuh dengan sengsara. Jadi Tuhan tolong bawa saya ke surga." Enggak, dikatakan doanya, "Datanglah kerajaanmu." Jadi Yesus datang untuk memberitakan kerajaan Allah, bukan memberitakan agama. Selama bulan ini dan bulan depan saya akan coba jelaskan prinsip atau pengertian tentang apa artinya kita anak raja, diangkat Tuhan menjadi anaknya, dan tentang kerajaan Allah dalam Alkitab, saudara. Karena kalau kita mengerti bahwa Yesus adalah raja dan bukan pemuka agama dan bukan pencipta agama, tapi Yesus adalah raja di atas segala raja, datang untuk membawa kerajaan Allah di muka bumi ini, maka Anda akan melihat Alkitab Anda dengan cara yang berbeda. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang 10-11 dikatakan, ini mungkin sering kita dengar, bahwa supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada yang di bawah bumi, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan bahwa bertekuk lutut, segala lidah mengaku, ini adalah bahasa yang kita gunakan untuk menyembah seorang raja. Bukan seorang Perdana Menteri, orang tidak bertekuk lutut di hadapan Perdana Menteri, orang tidak bertekuk lutut di hadapan Presiden, orang tidak menunduk bertekuk lutut dan mengaku di hadapan orang biasa, tetapi mereka melakukan itu di depan bangsawan atau seorang raja. Ini bahasa yang digunakan dalam firman Tuhan kita. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan bahwa segala sesuatu engkau taklukkan, Yesus
ditaklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Menaklukkan adalah bahasa seorang penguasa, bahasa seorang raja, bukan bahasa agama. Makanya seringkali kalau kita perhatikan di Alkitab kita, para ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, pemuka agama punya banyak sekali waktu yang nggak cocok, kesulitan mereka mengerti tentang Yesus karena Yesus datang, mereka pikir untuk membawa agama yang baru, tetapi bukan itu alasan Yesus datang. Dia datang untuk menaklukkan sebagai raja, menaklukkan maut, menaklukkan dosa, dan dia membawa kerajaannya datang. Kita bahas ayat ini 2 bulan yang lalu. Meskipun semua sudah ditaklukkan, tetapi seringkali kita belum lihat pengenapannya. Ini yang kita sebut dengan sudah dikenapi, sudah selesai di atas kayu salib, tetapi belum terlihat. Nah, jadi ini yang kita bahas 2 bulan yang lalu. Tapi sekali lagi, bahasa menaklukkan adalah bahasa kerajaan. Bahasa menaklukkan bukan bahasa agamawi. Dia adalah bahasa kerajaan, bahasa raja. Dan satu contoh yang terakhir yang saya akan beri ialah pada saat Yesus berbicara dengan Pontius Pilatus. Ini contohnya dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Mungkin Anda ingat Yesus ditangkap, dihianati oleh Yudas, kemudian dibawa oleh para ahli agama dan dia dibawa kepada Pontius Pilatus yang adalah pada saat itu gubernur Romawi. Romawi menjajah tanah Israel pada saat itu, dan ini adalah gubernurnya, orang yang paling berkuasa dari sisi penjajah di hadapan di tanah itu, di tanah Israel. Yesus diperhadapkan kepada Pontius Pilatus dan ada percakapan di antara mereka karena Pontius Pilatus berharap Yesus akan memohon minta kepada Pontius Pilatus untuk dia dibebaskan. Karena dia yang punya kuasa untuk mengambil nyawa seseorang di tanah penjajahan itu atau membebaskan seseorang. Tapi perhatikan percakapan Yesus kepada Pontius Pilatus. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau engkau mengaku dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi?" Karena orang Yahudi menuduh Yesus menghujat Allah karena dia mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Dikatakan, "Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Perhatikan jawaban Yesus dikatakan ini. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau seorang raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya, bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara." Jadi Yesus bercakap-cakap dengan seorang penguasa dari penjajah Romawi dan dia mengatakan bahwa aku ini seorang raja, kerajaannya bukan dalam dunia ini. Jadi beberapa orang mulai berpikir bahwa wah, kalau Yesus gak datang untuk membawa agama, apakah dia datang untuk membawa kerajaan secara politik, secara fisik, sehingga orang Yahudi pada saat itu mencoba untuk menjadikan Yesus raja supaya dia memimpin mereka memberontak bebas dari penjajahan orang Romawi. Tetapi yang mereka nggak mengerti ialah bahwa kerajaannya Yesus, kerajaan Allah, cara kerjanya berbeda dengan kerajaan pada umumnya di dunia ini. Kerajaan di dunia ini selalu mencoba untuk mengalahkan satu dan lainnya. Kerajaan selalu mencoba untuk mencaplok daerah kekuasaan, teritori satu sama lain. Mereka mau menang, mereka berperang untuk mengalahkan supaya jadi yang paling kuat. Tetapi di kerajaan Allah, caranya Yesus, cara kerajaan Allah berbeda dengan dunia ini. Dan ini sering kita sebut dalam beberapa bulan terakhir, Roma 14 ayat ke-17, kerajaan Allah
bukanlah soal makanan dan minuman, bukan tentang hal yang sifatnya fisik, bukan tentang memperbanyak makanan supaya kita tidak kelaparan, bukan tentang mendapatkan air, sumber air supaya kita tidak pernah harus impor air dari negara lain, bukan tentang mempertahankan kekuasaan. Tetapi perhatikan, kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus, kerajaan yang berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, bukan oleh kekuatan senjata, bukan oleh begitu banyaknya uang, bukan oleh begitu banyaknya luasnya daerah kekuasaan, bukan oleh begitu banyaknya pengikutnya, tetapi karena Roh Kudus. Jadi kerajaannya Yesus adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bukan tentang Anda suku apa, Anda kaya atau miskin, kita dilahirkan di mana, Anda bangsa apa, kulit Anda seperti apa, apakah Anda lahir cacat atau Anda lahir sehat, apapun dimanapun kita ada, apakah Anda janda, apakah Anda masih belum menikah atau sudah menikah, sudah tua, sudah muda, semua bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Karena itu tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, yang saya mau ajarkan hari ini bahwa jangan kita perlakukan Yesus dan perintahnya sebagai agama. Karena ada bedanya cara kita melihat kekristenan sebagai suatu agama dan kekristenan kita melihat sebagai suatu kerajaan Allah. Seringkali kita campur-campur kekristenan dengan pola pikir kita dalam dunia ini, dan saya mau kasih satu contoh saja dan saya akan berikan ibu bapak, saudara-saudari sekalian, apa yang kita bisa lakukan nanti selama beberapa minggu depan, sehari-harinya, apa artinya ini. Pola pikir agama pada saat kita memperlakukan kekristenan sebagai suatu agama, ini yang akan cara kita berpikir. Kita akan berpikir, kalau kita berpikir secara agamawi, bahwa kalau kita berhasil dalam kehidupan, artinya kita diberkati Tuhan. Kalau kita menderita, artinya kita tidak diberkati oleh Tuhan, atau Tuhan tidak berkenan kepada kita. Ini cara orang memandang agama, bahwa kalau kita melakukan hal yang baik, wah, artinya Tuhan memberkati kita sehingga kita semakin berhasil. Tetapi bukan ini cara pandang kerajaan Tuhan. Yesus punya prinsip bukan seperti ini. Contohnya dalam Yohanes pasal yang ke-9, waktu Yesus sedang lewat, yang melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi atau guru dalam bahasa mereka, siapakah yang berbuat dosa kalau ada orang ini lahir buta? Apakah orang ini sendiri berdosa sehingga dia buta sejak lahir, atau orang tuanya kualat orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Perhatikan saudara, seringkali kalau orang yang cacat atau ada kecelakaan atau ada musibah, seringkali orang cepat sekali berpikir orang-orang punya agamawi karena mereka karena ada dosa, karena mereka kualat, orang ini berbuat dosa. Atau mungkin ada agama lain berbicara, oh ini karena di kehidupan sebelumnya dia punya banyak dosa sehingga kali ini dia dilahirkan cacat. Tapi perhatikan bahwa Yesus menjawab dengan cara yang berbeda. Dia katakan bahwa bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi hanya karena kita menderita bukan berarti Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak menyayangi kita. Bukan itu cara kerajaan surga bekerja. Berikutnya ada suatu, di Lukas pasal yang ke-13, ada sebuah musibah, beberapa orang mati karena ada menara dekat Siloam yang tiba-tiba pada saat itu runtuh, roboh, dan menimpa orang-orang ini sehingga mereka mati naas ibaratnya. Dan ini dibahas oleh murid-muridnya Yesus, dikatakan, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kata Yesus. Kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi orang-orang murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan, ada orang yang matinya mengenaskan, ada orang yang matinya lebih tragis. Apakah mereka matinya lebih tragis karena dosanya lebih banyak, atau mereka dikutuk oleh Tuhan, atau karena mereka hidupnya tidak benar? Yesus bilang, enggak. Kita semua berdosa. Kita semua layak untuk mati karena kita semua berdosa. Jadi hanya karena mati seseorang itu damai, atau mati seseorang itu matinya enak, bukan berarti artinya hidupnya baik.
Bukan artinya Tuhan berkenan sehingga dia matinya damai di masa tua. Sedangkan kalau orang yang matinya kecelakaan atau naas karena ketimpa menara atau matinya karena apapun itu, karena COVID atau karena satu dan lain hal, tabrakan, bukan berarti karena seseorang itu matinya tidak damai, bukan berarti Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tapi ini di zaman dulu sampai zaman sekarang, orang punya pola pikir yang sama. Kalau secara agamawi, bahwa kalau kamu itu berhasil maka kamu diberkati Tuhan. Kalau kamu naas nasibmu atau kamu menderita atau kamu mengenaskan, artinya Tuhan tidak berkenan kepadamu. Tapi saya mau beritahu kepada ibu bapak, saudara-saudari sekalian pada hari ini bahwa Tuhan, kerajaan Allah tidak bekerja dengan cara yang demikian. Makanya tidak heran di zaman dulu, bahkan zaman sekarang pun, orang berpikir kalau orang itu sukses, maka pasti dia itu diberkati Tuhan. Bahkan gak heran kalau orang ada di titik paling tinggi dari kekuasaan mereka, bahkan seringkali orang dianggap bahwa wah, kamu pasti diberkati Tuhan. Atau mungkin malah kamu adalah titisannya Tuhan, atau kamu adalah titisan Dewa. Kita lihat ini dalam begitu banyak budaya. Ini patungnya Firaun. Firaun, karena dia yang paling tinggi raja di Mesir, dianggap oleh para orang Mesir bahwa dia adalah perwakilan atau titisannya Dewa Matahari. Sehingga dia disembah sebagai, gak cuma sebagai raja, disembah sebagai sesuatu yang ilahi, sebagai Tuhan. Makanya kuburannya bentuknya piramid, dijaga oleh makhluk seperti ini, dibikinin patungnya. Tapi bukan cuma di Mesir zaman dulu, ibu bapak saudara sekalian. Kita lihat di firman Tuhan, ada cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego di kerajaan Babilonia. Ini patungnya, gambarnya patungnya Nebukadnezar. Nebukadnezar pun disembah karena begitu berhasilnya dia, begitu suksesnya dia, tidak ada yang bisa mengalahkan Babilonia, sehingga mereka semua menyembah dia ibaratnya sebagai seorang perwakilan dewa atau Tuhan. Di Cina juga sama. Seorang kaisar di Cina juga mereka dianggap karena mereka titiknya paling tinggi, karena mereka berhasil semua, mereka kaya, mereka berkuasa. Orang semua bilang bahwa wah, yang namanya kaisar adalah anak langit, anak surga. Dia titisannya dewa. Dan juga terjadi dalam kerajaan Romawi. Kekaisaran Romawi ini adalah gambarnya Kaisar Agustus yang kita baca di awal waktu kelahiran Tuhan Yesus. Kaisar Agustus melakukan sensus. Ini orangnya, dia disebut, dianggap orang adalah anak yang ilahi. Jadi orang zaman dulu sampai sekarang menganggap kalau kita sukses, kalau kita berkuasa, kalau kita punya semua harta, bisa melakukan begitu banyak hal, maka Anda adalah diberkati Tuhan, atau bahkan perwakilan Tuhan. Itu yang seringkali kita lihat, gak cuma di luar gereja, tetapi seringkali dalam gereja. Ini contoh di mana kita punya pola pikir dunia atau agamawi. Bahwa kalau kita kaya, sehat, berkuasa, terkenal, menang, dipandang, banyak keturunan, artinya kita diberkati Tuhan dan makanya kita bahagia. Kalau kamu tidak sehat, tidak harmonis, tidak sukses, tidak mapan, tidak menang, tidak dihormati, berkali-kali tidak punya anak, anaknya nggak banyak, anaknya sakit-sakitan atau Anda sakit-sakitan, maka artinya Anda tidak diberkati Tuhan. Ini cara seringkali kita memandang bahwa keadaan kita dipandang adalah bentuk perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita atau bentuk berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya mau beritahu bahwa kerajaan Allah bukan seperti itu. Makanya penting untuk kita selalu belajar mengenal siapa Yesus itu dan apa yang dia katakan. Dan memakai Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat, bukan memakai cara pandang kita sendiri. Jadi, kalau Anda bertanya, Lukas, kalau itu tadi cara pandang agamawi atau orang agama berpikir seperti itu, saya tahu, saya lihat itu di sekitar saya, dan mungkin saya juga melakukan hal yang sama. Terus, cara pandang kerajaan surga seperti apa? Cara pandang kerajaan surga adalah seperti ini. Contohnya, Matius 5 ayat 1-12. Ucapan bahagia di bukit. Ini contohnya bagaimana cara pandang Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana di kerajaan surga cara dia memandang. Ada begitu banyak sabda bahagia, berbahagialah, atau kata ini semua berbahagialah belasan kali disebutkan.
Berbahagialah juga dalam terjemahan lain dikatakan diberkatilah. Bisa jadi berbahagialah atau diberkatilah. Coba kita lihat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga, kerajaan Allah. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Perhatikan bahwa berbahagialah, diberkatilah orang yang lemah lembut, orang yang lapar akan haus dan kebenaran, diberkatilah orang yang murah hatinya, diberkatilah orang yang suci hatinya, diberkatilah orang yang membawa damai, diberkatilah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, diberkatilah atau berbahagialah jika kamu dicela dan dianiaya dan difitnah segala yang jahat, karena upahmu besar di surga. Karena sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini luar biasa, saudara, kalau dipikirkan. Yesus mengatakan diberkatilah orang-orang yang seperti ini. Yesus gak bilang berbahagialah, wah betapa luar biasanya kamu diberkati Tuhan kalau kamu kaya di hadapan semua orang. Gak dikatakan begitu. Berbahagialah kalau kamu selalu bahagia, karena artinya Tuhan memberkati kamu. Gak dikatakan berbahagialah orang yang, atau kalau kamu itu kuat, gak pernah salah, dipandang orang maka kamu diberkati. Dia gak dikatakan bahwa berbahagialah orang yang selalu kenyang, yang selalu gak kehabisan makanan karena gudangnya besar, karena tokonya besar, karena tabungannya gak ada habis-habisnya, ada deposito dan emas. Dan Yesus gak berkata demikian. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Gak dikatakan berbahagialah orang yang kelihatannya di luar banyak menderma ke kiri dan kanan memberikan donasi. Dikatakan yang murah hatinya. Karena orang yang menderma belum tentu murah hatinya. Tapi orang yang murah hatinya dari dalam, maka pasti dia akan memberikan derma. Dikatakan orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Bukan dikatakan bahwa berbahagialah orang yang gak pernah mengalami kesusahan, gak pernah dianiaya karena mereka selalu terlindungi. Gak dikatakan bahwa berbahagialah kalau kamu tidak pernah difitnah, gak pernah dikata-katain orang karena kebenaran. Ini konteksnya karena kebenaran, bukan karena difitnah atau dicela karena kamu melakukan hal yang salah, tapi karena kebenaran. Tapi ini contoh di mana kerajaan Allah punya pola pikir yang Tuhan bilang bahwa kamu tuh berbahagia kalau kamu lakukan ini semua. Bukan karena kita sukses dipandang orang dan punya nama baik sekedar di depan masyarakat. Kenapa ini penting, Ibu Bapak Saudara sekalian? Karena kalau kita mengerti tentang kerajaan Allah, maka ini yang terjadi dalam Efesus 4 ayat 19. Sehingga kita gak jadi lagi anak-anak, di mana iman kita cuma sekedar iman anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu. Dalam kelicikan mereka menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Seringkali orang Kristen mudah sekali kalau kita memandang segala sesuatu seperti agama, maka kita nggak jauh beda dengan apa yang ada dalam dunia ini. Dan seringkali kita gampang lari ke kanan, lari ke kiri, disesatkan oleh orang dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Karena apa? Karena kita nggak mengerti kebenaran Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini usul saya buat Ibu Bapak sekalian. Yang pertama, saya anjurkan, saya minta Ibu Bapak sekalian untuk baca dan renungkan firman Tuhan. Kenali firman, kenali Dia Raja di atas segala raja. Baca firman Tuhan seperti apa ini? Saya contohnya seringkali kita nggak ngerti baca firman Tuhan. Saudara baca pelan-pelan, baca berulang-ulang. Kalau perlu pakai pensil warna, Anda boleh coret-coret, Anda boleh kasih tulisan. Gak dosa saudara untuk tulisin Alkitab saudara, pakai ini untuk digaris-garis, dicoret-coret untuk membantu Anda mengingat mana sih ayat-ayat yang berbicara, saya merasa kok saya mau kena dengan ayat ini. Gak apa-apa, dibaca, pakai pensil warna kalau perlu. Sebelum Anda baca Alkitab, berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan di Roma 10 ayat yang ke-8, katakan firman itu dekat di mulutmu
dan di dalam hatimu, bukan cuma di tanganmu seperti ini. Firman ini perlu kita ucapkan, kita perkatakan, perlu kita masukkan dalam hati, kita pelajari. Untuk kita mengenal, kalau kita warga negara, kalau kita anak raja, kerajaan Tuhan, kita perlu mengenal apa sih hak dan kewajiban warga negara, anak Tuhan, anak raja dalam kerajaan Allah. Yang kedua, dan saya mungkin akan, kalau boleh saya akan kasih ibu bapak PR sedikit untuk kita baca selama beberapa minggu depan sampai kita ketemu lagi di bulan Oktober untuk kita lanjutkan pengajaran ini. Coba baca Efesus 5 ayat yang 1 sampai 33. Ini dikatakan bahwa hidup sebagai anak-anak terang. Paulus menjelaskan bagaimana kalau kita dalam kerajaan surga, apa yang harus kita lakukan. Coba baca ini. Dan juga berikutnya, baca juga Matius 5 sampai Matius 7. Ini keseluruhan khotbah Yesus di bukit. Jadi doa Bapa kami tadi ada di sini. Sabda bahagian, ucapan berbahagialah semua ada di sini. Jadi Bapak Ibu boleh baca ini berulang-ulang. Seringkali kalau saya membaca firman Tuhan, saya akan ulangi baca setiap hari. Mungkin saya baca pasal yang sama atau ayat pasal berikutnya, kemudian saya kembali ke pasal berikutnya sebelumnya lagi. Jadi pelan-pelan baca, minta Tuhan pengertian. Yang kedua yang paling penting menurut saya juga, pada saat Anda membaca firman Tuhan, penting untuk kita merendahkan diri kita. Terutama ada banyak hal yang tentunya sulit untuk kita mengerti dari firman Tuhan. Mungkin Anda pertama kali mendengar bahwa Yesus datang untuk membawa kerajaan Allah dan bukan membawa agama. Bahwa ada cara-cara berpikir, cara pandang, dan prinsip-prinsip hukum kerajaan Allah yang tidak sama dengan hukum agama atau hukum yang ada dalam kehidupan dunia kita, cara kita berpikir yang di sekeliling kita. Maka kita tahu baca Alkitab ini susah, nggak gampang. Karena kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Dan Anda bisa bilang, Lukas, saya nggak pernah sekolah Alkitab, saya nggak pernah ikut Bible study, nggak pernah ikut pendalaman Alkitab, susah untuk saya untuk baca firman Tuhan. Tapi saya mau bicara bahwa Anda nggak perlu masuk sekolah Alkitab untuk mengerti firman Tuhan. Bahkan semakin, kalau kita perhatikan bahwa di zamannya Tuhan Yesus, yang paling banyak menentang dia adalah orang-orang yang paling terpelajar dalam firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat, artinya mereka hafal ini semua perjanjian lama pada umumnya. Jadi hanya sekedar Anda sekolah atau mengerti banyak tentang firman Tuhan tidak menjamin. Yang paling menjamin yang penting ialah Anda minta pimpinan Roh Kudus pada saat sebelum Anda membaca. Kalau boleh saya anjurkan ialah sebelum Anda baca firman Tuhan, siapkan hati Anda, rendahkan diri Anda di hadapan Tuhan. Saya selalu berdoa sama Tuhan, saya nggak mengerti, saya minta hikmat Tuhan, karena Tuhan bilang kalau kita kekurangan hikmat selalu bisa minta Tuhan untuk menuntun kita. Selalu berdoa, Tuhan Yesus, tunjukkan saya apa yang Kau ingin saya belajar pada hari ini. Saya selalu berdoa sebelum saya baca, Roh Kudus tuntun saya supaya apapun yang saya baca, perjanjian lama, perjanjian baru, saya bisa lihat Allah Bapa, saya bisa lihat Yesus di dalam apa yang saya baca, supaya saya lebih bisa jatuh cinta kepada Yesus. Seringkali orang Kristen begini, Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya ingin wangsit dari Tuhan, minta pewahyuan supaya saya bisa pakai dalam sekolah saya, dalam pekerjaan saya hari ini, mau ngapain hari ini, supaya Tuhan saya bisa dapat sesuatu. Seringkali saudara harus tahu bahwa Anda nggak bisa datang kepada seorang raja dan minta, sekedar minta. Bisa, tapi bayangkan kalau raja, saya minta ini. Tapi yang penting bahwa kita datang dengan kerendahan hati. Dan seringkali yang Yesus bilang bahwa hadiah yang terbesar yang mengenal Dia sendiri. Jadi rendahkan diri Anda, jangan pakai pemikiran sendiri pada saat kita belajar firman Tuhan. Buat beberapa dari ibu bapak sekalian mungkin agak sulit untuk membaca firman Tuhan karena mungkin tulisannya kecil atau mungkin Anda penglihatannya semakin berkurang, maka ada begitu banyak cara. Kalau Anda nggak bisa dengan mudah membaca firman Tuhan karena tulisannya terlalu kecil, ada yang namanya Alkitab Suara. Anda bisa dapatkan dari YouTube atau ada aplikasinya. Anda bisa dengarkan orang membacakan firman Tuhan melalui Alkitab. Anda bisa mainkan di HP Anda atau di tempat lain. Jadi Anda bisa download misalnya Alkitab Suara, atau ada yang bisa bacakan firman Tuhan buat Anda. Dan
Kalau Anda nggak mengerti teknologi, jangan khawatir, kita punya banyak anak-anak muda, saya kira di kaum muda yang bisa mengajarkan ibu bapak sekalian. Coba cari yang lebih muda dalam gereja kita, mereka mungkin bisa mengajarkan gimana caranya buat om, buat tante, buat bapak, buat ibu, gimana caranya untuk kita bisa gunakan alat ini supaya kalau sekedar Anda kesulitan untuk membaca karena sudah semakin susah, maka kita bisa gunakan cara yang lain. Seperti yang ibu bapak tahu, ibu gembala, bapak ibu saudara sekalian, matanya masih bagus meskipun pakai kacamata, tapi telinganya yang berkurang sehingga dia tidak bisa mendengar dengan baik, tapi dia masih bisa membaca. Makanya dia ambil Alkitab yang tulisannya besar kata-katanya. Mungkin buat beberapa dari kita mungkin masalahnya lain, bukan telinganya kita yang bermasalah, tapi mungkin penglihatan kita yang sudah mulai berkurang. Jadi ada begitu banyak cara yang saya ingin anjurkan kepada ibu bapak sekalian untuk kita bisa pakai untuk kita mengenali firman Tuhan. Dengan begitu kita bisa mengenali suara. Jadi itu yang saya coba tekankan hari ini supaya kita mengerti bahwa ada bedanya antara melihat kekristenan sebagai suatu agama dan melihatnya sebagai kerajaan Allah. Bahwa yang ini mencari jalan ke surga, yang ini berbicara tentang surga datang ke bumi. Dan kerajaan Allah bukan tentang menang secara politik, menguasai seluruh dunia, bukan, saudara. Karena Tuhan Raja, dia katakan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Dan harapan saya, pada saat lain kali kita dengar lagu ini, Anda boleh pelan-pelan boleh mengerti bahwa Bapa saudara di surga, Yesus yang menyelamatkan saudara, bukan sekedar orang yang datang membawa agama, karena bukan itu kenapa dia datang. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja di atas segala Raja. Untuk kita bisa mengikuti Raja, maka kita harus menundukkan diri kepada Dia. Bukan kita jadi Raja dalam kehidupan kita secara pribadi. Ada begitu banyak orang Kristen yang menghidupi kehidupan mereka sebagai agama. Kenapa? Karena kalau Anda menghidupi sebagai agama, enak. Saya nggak masuk neraka kalau saya mati, tetapi di kehidupan ini saya cuma perlu berbuat baik, tetapi sayalah raja dalam kehidupan saya. Di rumah saya semua nurut sama saya. Apa yang saya mau jadi. Tapi nggak demikian kalau kita ikut kerajaan Allah. Karena kalau kita hidup kerajaan Allah, surga datang ke bumi, Yesus Anda undang dalam kehidupan saudara. Saudara harus tahu, rajanya bukan saya. Rajanya dalam kehidupan saya, yang paling terutama, yang paling penting, Yesus Kristus Tuhan. Dan kita harus selalu setiap hari menundukkan diri kita. Dan Dia akan menjanjikan, Dia membawa kehidupan kita dipenuhi dengan kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh karena Roh Kudus. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hikmat kita, tapi karena oleh Roh Kudus. Dan apapun yang terjadi di luar sana situasi kita, Yesus Kristus, Raja, berkuasa, dan Dia yang memegang kendali hidup kita. Tuhan memberkati, dan saya harap firman Tuhan hari ini bisa memberkati ibu bapak, saudara sekalian. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami berterima kasih bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-Mu, kami adalah anak Raja. Tapi lebih penting Tuhan, kami mulai melihat hari ini bahwa Engkau bukan datang untuk membawa suatu agama, tetapi Engkau datang membawa kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Ada otoritas, ada kekuasaan yang Tuhan sedang coba bawa ke atas muka bumi ini, bahwa kami nggak perlu takut karena Tuhan Raja kami berkuasa. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka mendengarkan, agar pada saat mereka melewati masa-masa yang sulit ini, atau masa-masa yang berbeda-beda untuk setiap orang, mereka selalu ingat bahwa berbahagia dan diberkati oleh Tuhan itu berbeda dengan cara pandang orang di sekitar kami. Tuhan, ajarkan kami untuk mengikuti firman-Mu, ajarkan kami untuk menemukan damai kami di dalam Engkau, dalam Roh Kudus, bukan menemukan damai kami oleh kestabilan ekonomi kami, atau karena kesehatan kami, atau keadaan kami. Izinkan kami untuk menundukkan diri kami dan pola pikir kami, termasuk hal-hal yang kami nggak mengerti, ke dalam tangan Tuhan Raja yang memegang segala sesuatu. Tapi kami juga minta Roh Kudus Engkau memimpin kami untuk mengerti, mengenal Engkau jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Ajari kami Tuhan untuk mengerti prinsip-prinsip kebenaran kerajaan Allah, supaya dalam hidup kami mengalami Engkau lebih daripada sebelumnya. Bapa, kami berdoa, kami minta
agar kami nggak terombang-ambing oleh angin-angin pengajaran. Kami ingin mendengar suara-Mu lebih daripada kami mendengar suara pendeta demi pendeta demi pendeta. Biarkan kami belajar firman-Mu, mendengar daripada Engkau, supaya itu meluruskan kehidupan kami. Biar kami mengalami hadirat-Mu secara nyata dalam kehidupan kami, dalam pikiran dan dalam hati kami. Kami berdoa pada hari ini juga kami satukan hati untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu dari setiap sakit penyakit. Kuatkan mereka yang lemah, mereka yang sedang bergumul dengan begitu banyak persoalan. Dalam masa-masa ini kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan, berikan mereka iman yang bertumbuh, biar mereka mencari Engkau dan bukan mencari jalan keluar sendiri. Kami berdoa untuk pemerintah kami berdoa untuk bupati, gubernur, camat dan lurah semua yang bertanggung jawab untuk membantu untuk memulihkan keadaan masyarakat kami. Kami minta hikmat Tuhan atas mereka, perlindungan Tuhan atas mereka, buat tenaga medis, buat para petugas jajaran pemerintahan yang mencoba mengerjakan sebaik mungkin Tuhan apa yang mereka bisa lakukan untuk membawa negara ini kembali sejahtera, untuk melindungi rakyat. Yang kami berdoa hikmat Tuhan turun atas mereka. Kami berkati Tuhan kota di mana kami tinggal, desa di mana kami tinggal, provinsi di mana kami tinggal. Kami perkatakan berkat atas negara ini di dalam nama Yesus. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang membebaskan engkau dan mengangkat engkau untuk masuk dalam kerajaannya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin engkau ke dalam seluruh kebenarannya dan damai sejahteranya dan sukacitanya, menuntun engkau dari hari ini menjadikan kau saksi Tuhan dimanapun kau berada, dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Di dalam nama Yesus kami semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan.